Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Afdal Amran, Alhaq Subio, Dini Oktavia Sabda, Doni Riyadi, dan Ade Irma Febriani akan memaparkan analisis isu global, nasional yang berpotensi menimbulkan AGHT, yaitu ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan terhadap kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Analisis ini disusun melalui identifikasi 3 isu aktual, penapisan isu menggunakan metode APKL, analisis penyebab dengan teknik 6M, serta rekomendasi penyelesaian dan peran ASN. Isu pertama adalah kurangnya daya beli masyarakat karena kenaikan harga bahan pokok akibat kenaikan harga BBM. Berdasarkan data yang dihimpun, harga Pertamax naik dari Rp12.300 menjadi Rp16.250 per liter. Pertamax Green naik dari Rp12.900 menjadi Rp17.000 per liter. Serta inflasi tahunan Mei 2026 berada pada angka 3,08%. Fakta di lapangan menunjukkan kenaikan BBM mendorong biaya transportasi dan distribusi, sehingga harga kebutuhan pokok ikut tertekan. Potensi AGHT dari isu ini adalah turunnya daya beli masyarakat, terganggunya stabilitas harga pasar, serta semakin sulitnya pengendalian inflasi dan pasokan. Dampaknya, kelompok rentan makin terbebani, konsumsi rumah tangga melemah, dan risiko tekanan sosial meningkat. Isu kedua adalah tidak adanya transparansi dalam pengadaan barang pendukung program makan bergizi gratis atau MBG yang mengakibatkan dugaan markup anggaran. Data menunjukkan adanya dugaan penggelembungan harga pengadaan 21.801 unit motor listrik dengan nilai sekitar Rp1,035 triliun, serta pengadaan barang pendukung lain. Fakta ini menimbulkan sorotan terhadap pengadaan motor listrik, sepatu, tablet, dan televisi yang dinilai perlu audit dan transparansi harga. Potensi AGHT dari isu ini adalah kerugian APBN, turunnya kepercayaan publik, dan terganggunya pelaksanaan program MBG. Dampaknya, tujuan pemenuhan gizi sulit tercapai apabila anggaran tidak efisien dan pengawasan mitra pelaksana lemah. Isu ketiga adalah keresahan publik yang meningkat melalui aksi mahasiswa terhadap kebijakan ekonomi, BBM, MBG, dan penggunaan anggaran. Salah satu datanya adalah aksi BEM UI pada 12 Juni 2026 yang memuat tuntutan terkait APBN, harga kebutuhan pokok, BBM, dan evaluasi program MBG. Aksi mahasiswa merupakan bagian dari demokrasi, namun jika tidak dikelola dengan baik, dapat menimbulkan ketegangan sosial. Potensi AGHT dari isu ini adalah menurunnya kepercayaan publik, terganggunya ketertiban umum, dan terhambatnya penerimaan kebijakan. Dampaknya, aktivitas masyarakat dapat terganggu, aspirasi berpotensi tidak terserap, dan komunikasi pemerintah perlu diperkuat. Dari ketiga isu tersebut, dilakukan penapisan menggunakan metode APKL, yaitu aktual, problematik, kekehalayakan, dan kelayakan. Hasil penilaian menunjukkan isu pertama memperoleh skor tertinggi yaitu 19, sehingga ditetapkan sebagai isu prioritas. Isu prioritas tersebut adalah kurangnya daya beli masyarakat karena kenaikan harga bahan pokok akibat kenaikan harga BBM. Isu ini dipilih karena dampaknya paling langsung dirasakan masyarakat luas, terutama kelompok berpenghasilan rendah. Untuk menganalisis penyebab isu prioritas, digunakan teknik 6M. Dari sisi mesin, distribusi kebutuhan pokok masih bergantung pada kendaraan berbahan bakar minyak, sehingga kenaikan BBM langsung menaikkan biaya angkut. Dari sisi metode, pengawasan harga pasar, rantai distribusi dan antisipasi kenaikan harga belum berjalan optimal. Dari sisi material, biaya bahan baku, ongkos produksi dan informasi harga dari pemasok berubah cepat akibat naiknya biaya energi dan transportasi. Sedangkan dari sisi manpower atau mind power, sebagian masyarakat dan pelaku usaha belum siap menyesuaikan pola belanja, strategi usaha, dan efisiensi biaya. Dari sisi measurement, pemantauan harga belum merata, cepat dan akurat sampai tingkat pasar. Sedangkan dari sisi milieu atau mother nature, gejolak ekonomi global, harga energi dunia, kondisi pasokan, dan situasi pasar nasional ikut mempengaruhi harga BBM dan kebutuhan pokok di Indonesia. Apabila isu ini tidak dicegah atau diantisipasi, maka beban ekonomi masyarakat akan semakin meningkat. Daya beli masyarakat menurun, konsumsi rumah tangga melemah, dan kelompok rentan menjadi paling terdampak. Selain itu, ketidakpuasan publik dapat meningkat apabila informasi kebijakan tidak disampaikan secara jelas dan masyarakat menerima informasi yang keliru.
Rekomendasi penyelesaian dilakukan pada 2 tataran. Pada tataran kebijakan, pemerintah perlu memperkuat stabilisasi harga dan pasokan melalui cadangan pangan, operasi pasar, serta koordinasi lintas instansi. Pemerintah juga perlu memperkuat perlindungan sosial tepat sasaran seperti subsidi, bantuan sosial, atau pasar murah bagi kelompok rentan. Pada tataran teknis, perlu dilakukan pemantauan harga secara rutin, penindakan terhadap penyimbunan atau permainan harga, menjaga kelancaran logistik dan pasokan pangan, serta menyebarkan informasi harga dan kebijakan melalui kanal resmi agar masyarakat tidak panik. Sebagai ASN, peran yang dapat dilakukan adalah menyampaikan informasi resmi secara benar, jelas, dan mudah dipahami. ASN juga perlu mengedukasi masyarakat agar tidak panik, tidak menyebarkan hoaks, berbelanja secara bijak, dan memanfaatkan produk lokal. Selain itu, ASN mendukung pelaksanaan kebijakan melalui pendataan, koordinasi, publikasi, dan pelayanan sesuai tugas masing-masing. Yang tidak kalah penting, ASN harus menjaga integritas, bekerja transparan, dan menjadi teladan di lingkungan kerja. Kesimpulannya, kenaikan harga kebutuhan pokok akibat kenaikan BBM merupakan isu prioritas karena berdampak langsung pada daya beli dan kesejahteraan masyarakat. Isu ini perlu diantisipasi melalui stabilisasi harga, penguatan distribusi, bantuan tepat sasaran, komunikasi publik yang baik, serta peran aktif ASN. Dengan langkah tersebut, dampak negatif terhadap masyarakat dapat ditekan. Demikian pemaparan dari kelompok 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.